Halo teman-teman. Di video kali ini aku bahas coding dulu ya. Habis ini kita kayak habis itu bahas desain lagi gitu. Desain yang dengan hal-hal baru di dunia desain lah. Tapi di kesempatan kali ini aku mau nyempetin dulu untuk bikin video tentang coding ya. Dari mana kita mau bahas nyampe kayak em, eh, pembelajaran mana aja lah yang bakal ku rekomendasiin ke kalian gitu, yang baru mulai di dunia coding gitu. Dan pertama, sebelum kita mulai, teman-teman pasti kenal namanya itu roadmap ya, roadmap.sa. Ini sebuah website yang dibuat oleh eh, kita lihat ya, by Camrify. Kalau kita lihat Camrify ini dari namanya sih harusnya orang India ya. Dia itu bikin roadmap SH di mana orang-orang yang bingung buat belajar gitu bisa belajar gitu, bisa apa namanya, eh tahu arah pembelajarannya itu mau kemana gitu supaya terarah gitu. Ternyata orang Inggris tapi dari namanya kayak orang India ya gitu. Oke. Kita nggak bahas orangnya, kita di sini kayak kita mau bahas tentang front end, back end, sama full stack gitu ya. Dari ketiga hal ini tuh sebenarnya sama aja ya. Tiga-tiganya itu pertamanya pasti belajar HTML, CSS, sama JavaScript. The three basic foundation for developer ya. Gitu. Jadi kenapa sih apa yang bedain dari full stack, front end, sama back end ini? Kalau katanya Mas programmer zaman now, atau ya intinya yang di programmer zaman now itu eh Mas siapa ya, lupa. Intinya aku sempat nonton programmer zaman now, ada videonya gitu ya. Full stack itu tuh bukanlah sesuatu yang sempurna gitu ya. Di dalam full stack itu pasti ada kecenderungan di salah satu stack gitu, entah itu dia cenderung ke front end ataupun dia cenderung ke back end gitu ya. Nah, full stack itu tuh terjadi ketika kalian itu dipaksa untuk kerjain front end sekaligus back end. Itu ada kondisi tertentu yang muncul gitu. Terus apa sih, gimana cara kita tahu kita itu lebih condong ke front end apa lebih condong ke back end gitu ya? Kita lagi nggak bahas yang lain ya gitu. Kita bahasnya front end, back end. Nah, di front end ini pasti kan ada belajar seperti yang aku bilang tadi ya, HTML, CSS, JavaScript. Nah, kalau kalian lebih suka dengan tampilan bagaimana website itu ditampilkan dan gimana cara kalian itu menilai suatu website itu bagus dan gak bagus, artinya kalian itu suka front end gitu ya. Itu salah satunya aja, ada banyak faktor lain dan belum tentu juga faktor itu yang menjadi penentu gitu. Nah, tapi dari yang aku sepenglihatanku nih ya, orang-orang front end ini dia itu cenderung apa ya, eh ngelihat sesuatu itu dari segi estetik. Pokoknya itu entah estetik apa yang dia pikirin, pokoknya dia itu ngelihat sesuatu itu pakai estetik gitu. Contohnya kayak aku ya, aku ini kan suka lebih condong ke front end gitu. Kalau aku ngelihat sesuatu website itu, oh ini bagus, ini oh ini kurang nih, ini bisa diimprove gitu. Nah, tapi kalau orang back end orang back end itu dia itu nggak, kayak orangnya kayak bodoh amat gitu. Dia itu nggak peduli sama tampilan website depannya itu mau kayak mana. Yang dia pikirin itu gimana website itu kenceng, kayak pokoknya dia itu kenceng, simple, nggak mau ribet, cepet selesai dah. Orangnya nggak mau ribet pokoknya lah, intinya backend itu pengen hidup simple, terhindar dari semua masalah, itu harapannya gitu ya. Pokoknya orang yang bener-bener apa ya, kayak nggak pedulian gitulah sama
eh mau bagus deh mau jelek websitenya, yang penting sistemnya jadi lancar, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau kalian itu kayak gitu berarti kalian bisa dipastikan lebih condong ke backend ya. Karena backend ini emang gampang banget cara menilainya gitu ya. Kalau full stack ini yang aku bilang tadi, full stack ini biasanya itu kebentuk karena tekanan dari entah itu dari tekanan dari kerjaan atau emang kalian dapat project yang sifatnya full stack atau freelance yang sifatnya full stack, itu ya mau nggak mau lama kelamaan kalian bakalan full stack. Nah, contoh full stack ini ya kayak Laravel, kayak Ruby on Rails, sekarang juga Next.js pun jadi full stack, ntar Analog.js juga pun itu kan udah mengcover apa namanya, foundationnya dari Angular gitu ya, Analog.js gitu. Nah, full stack ini pun bisa dibilang kayak dari masih satu framework gitu kan ya, bukan yang benar-benar pisah gitu loh. Nah, contoh kayak misal kita ngerjain React dicampur sama Laravel gitu ya, atau React sama Next.js atau Upway dengan yang lainnya gitu. Kayak kayak jarang gitu orang yang bakalan expert di keduanya, kayak benar-benar tahu sedalam-dalamnya gitu. Karena eh di samping kita belajar kan kita juga nggak butuh pemasukan gitu kan ya, kita kayak belajar sambil kerja gitu kan, nggak mungkin kita kayak habisin waktu untuk belajar sesuatu secara full stack semuanya gitu, belajar semuanya. Apalagi kalian di sini ngelihat ada berapa banyak banget stack ya, front end, back end, DevOps, full stack, AI, data analyst dan lain-lainnya, itu kan nggak mungkin kalian pelajarin semuanya gitu kan ya, kalian bakal ngebuang waktu banyak banget. Tapi mungkin kalian bisa ngepelajarin yang dia itu masih satu alur gitu, misalnya blockchain ke front end, atau blockchain ke back end, atau front end ke Postgres, software arsitek ke back end gitu kan, yang intinya masih satu arah gitu kan, kalian bisa pelajarin. Tapi kalau yang udah kayak melenceng, dia nyimpang-nyimpang gitu kan mustahil gitu ya. Nah, itu tadi intermezzo singkat dari aku gimana cara kalian mau nentuin kalian itu mau berkarir as a front end atau as a back end gitu ya, atau kalian mau belajar blockchain juga bisa, karena blockchain itu kan udah banyak sekarang kayaknya API blockchain itu yang bisa langsung diakses sama front end gitu ya, ataupun blockchain yang bisa dipakai API-nya pakai back end gitu, bisa langsung digabungin sama back end gitu. Nah, kita geser dulu bentar, kaki kram. Oke. Dan selanjutnya tuh aku mau nunjukin, kan tadi kan kita udah ini ya, belajar cara nentuin stack atau berkarir mau jadi frontend atau backend atau full stack. Atau aku perlu bahas juga nih hal-hal yang perlu kalian siapin ketika sebelum ngoding gitu, kayak yang mbak-mbak samping jelasin gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau dibilang hal yang kalian pertama harus siapin ketika ngoding itu ya, pertama niat, turunkan ekspektasi, terus punya tujuan. Kalian tujuan ngoding ini mau bikin sebuah startup, atau ingin kerja di corporate, jadi budak corporate, atau ingin ngembangin sesuatu yang ada di desa kalian dengan kalian menjadiin website, dapat mungkin bisa membuat desa kalian maju, atau kalian pengen berkarir di luar negeri. Kalian penting harus punya motivasi ngoding ini apa, karena kalau kalian nggak punya motivasi, pada ujung-ujungnya ya kalian itu bakalan berhenti tengah jalan atau kayak merasa stres tengah jalan gitu ya. Itu sama yang terakhir itu, kalau device menurutku ya sekarang banyak laptop second, MacBook kayaknya ya fan aja ya kalau buat web developer kayaknya oke aja sih. Kecuali kalau kalian pengen mobile developer, kayaknya jangan deh, pikirin lagi lah kalau mau jadi mobile developer gitu, dipikir 2 kali, karena device-nya butuh running RAM yang tinggi gitu. Oke, basa basinya udah ya.
Oke, selanjutnya website-website yang pengen aku rekomendasiin ke kalian aja sih. Pertama itu kalau dari luar dalam negeri itu sebenarnya ada dua, Programmer sama Now. Tapi Programmer sama Now ini terlalu banyak, dan ya aku bilang tadi, aku lupa siapa ya namanya yang bikin Programmer sama Now ya. Mas siapa ya, lupa aku. Yang kalau kalian tahu komen lah di bawah gitu. Gua lupa inget. Dia ada promo kelas Udemy. Nah, kalau kalian pengen belajar di PZN atau Programmer Now, gua saranin sih kalau kalian pengen fokus ke backend ya, di Programmer Now bagus banget buat backend. Tapi kalau buat front end, karena emang dia itu bahasa-bahasa backendnya yang dipelajarin itu kebanyakan. Duh, dipisah. Beda 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 link. Oke. Jadi PCTN ini cocok buat back end. Kalau Bang, kalau front end-nya yang mana di Indonesia? Kalau gua sekarang sih nyaraninnya kalau kalian pengen belajar React, di bisa react.dev. Kalian ya, kalau kalau yang aku lihat di sini tuh walaupun harganya mahal ya, ini mumpung belum materinya belum nambah, ini termasuk murah sih. Karena emang dijelasin secara fundamental banget penjelasannya, dan emang dikupas tuntas sih, kayak analoginya pakai analogi lah gitu jelasinnya, jadi kayak enak gitu buat di ini. Dan ini juga di sini udah dikasih tahu nih apa aja yang mau dibahas nih. Sebenarnya ini ada ya di materi Udemy, cuman kalau buat kalian yang emang males dengerin bahasa Inggris ya udah ikutin yang di sini aja gitu, udah cukup. Nah, tapi kalau kalian emang nggak puas nih eh sama yang ada di Bisa React sama Programmer sama Now, kalian bisa belajar di ini nih, di Akademain di Udemy. Sebenarnya Akademain ini ada websitenya sendiri, cuman dia itu ada di sini loh, kayak di yang kebanyakan emang di ininya dari Akademain. Nah, kalian bisa belajar di sini nih, materinya banyak banget, dan ini banyak banget sih. Mantep banget. Bentar, cuman sih ada pembuatnya. Hmm, mana sih yang biasanya tuh ada. Biasanya itu ada ininya deh. Ada kayak arah ke apanya, ke pembuat itunya, kayak yang pembuatnya gitu loh. Tapi kemana ini ngarahnya? Kemana ya ngarahnya ya? Udahlah, lupa. Pokoknya itu Akademain lah, kalian cari Akademain. Nanti gini bakalan muncul banyak lah gitu. Kalau kalian pengen belajar HTML, CSS nyampe bahasa pemrograman spesifik, kalau kalian pengen di sini sini, karena emang lengkap banget di Akademain ya gitu. Ini bagus buat kalian belajar front end sih di Akademain, jujur aja dia lebih bagus di front end.
Kalau backend dia cuma bahas Node.js doang, dan menurutku ini Node.js ini seharusnya udah Nest.js ya, harusnya Nest.js sekarang yang dibahas itu, bukan Node.js lagi. Oke, terus ada selanjutnya itu JavaScript Mastery. Ini bahasa luar ya, apa namanya? Pakai bahasa Inggris, luar negeri pembahasannya. Dia khusus bahas Next.js. Dia itu apa namanya? Bahasanya kayak dibilang bootcamp, bukan bootcamp, tapi dia itu akademi lah bahasanya. Buat belajar khusus, tapi khusus buat Next.js ya. Deep dive Next.js gitu. Kayak diajarin bikin-bikin apa aplikasi gitu lah, semacamnya gitu. Cara dibikin, dibajarin lah dari yang nol banget sampai ditajarin Tailwind, setup segala macem, sampai advance-nya lah, SEO optimization, integration OpenAI, SEO optimization dan lain-lain gitu. Ini ya ada subtitlenya sih, multi language, tapi nggak ada bahasa Indonesianya. Ini deprecated course yang udah deprecated. Gitu ya. Terus ada yang kedua itu Code with Antonio. Jadi dia itu ngajarin kita buat building full stack pakai Next.js dengan ya sekarang udah ini sih, udah ada beberapa yang collab sama Huno backend gitu. Backendnya paling ya database, sama yang baru-baru ini lagi happening Huno.js gitu ya. Kalau teman-teman tahu Huno.js gitu, backend yang katanya kenceng itu, tapi nggak tahu udah stabil apa belum gitu. Terus yang kedua ini bagus banget sih, cuman dulu itu aset-asetnya itu belum berbayar, sekarang asetnya udah berbayar ya. Semenjak jadi SaaS gini, udah jadi website, jadi berbayar gitu asetnya. Terus kalau kalian pengen alternatifnya dari Code with Antonio, ada Josh. Josh ini tuh software engineer-nya di Upstage. Kalau kalian tahu Upstage, ini itu yang penyedia kayak Redis segala macam gitu. Kalau kalian tahu, ini upstage.com. Dia service data platform buat Redis, Vector, sama QStas gitu. Keren nih UI engineer-nya, UI designer nih, sama UX-nya. Bikin experience-nya bagus nih. Brandnya hijau ya. Dia gitu. Di sini biasanya ada, aku sendiri sih biasanya ngikut-ngikutin ya, kayak berita-berita pendeknya gitu, Tech 19 as a problem dan lain-lain. Kalau ada waktu kosong ya buat apa namanya, ngeliat ini gitu. Terus yang terakhir, gua tadi kelewatan, sorry. Ada yang namanya ini, satu lagi website ini. Tapi gue punya syarat nih, kalau kalian mau belajar di sini, kalian harus tahu fundamentalnya dulu. Sama aja kayak belajar di Just Try It Coding sama Code with Antonio, sama yang terakhir juga JavaScript Mastery ini. Kalian harus tahu fundamentalnya. Kalian harus belajar fundamentalnya dan paham fundamentalnya, karena semuanya itu project based on learn. Jadi kalau kalian gini, kalau kalian belajar ya hal yang lain, kalian bisa pelajari dengan seiringnya waktu kayak fundamentalnya. Misal kalian kerja apa? Contoh yang di dunia nyatanya aja deh. Kalian misal kerja di bank gitu. Kalian kan bisa mempelajari hal-hal yang belum kalian tahu seiring waktu gitu. Tapi kalau kalian belajar coding dan kalian dasarnya itu masih minus, atau dasarnya itu masih kalian ngerasa dasarnya itu belum kenceng, ketika kalian tanya basic kalian masih mikir lama, ketika kalian ngerjain learn based on project, kalian bakalan terpaku di satu project aja gitu. Nah jadi gini, misal kalian ketemu sama satu case seperti ini, misal bikin website A, tapi ketika kalian nggak tahu cara data structure-nya, algoritmanya, kayak cara berpikirnya, fundamental bahasanya,
kalian kayak ketika di hadapan suatu permasalahan yang lain, kalian itu kayak bingung harus cari contoh dulu supaya tahu gitu. Biasanya itu disebut ini sih impostor syndrome gitu ya, karena biasanya kita itu ntar dari situ kita ngerasa nih, aku nggak bisa, kok aku nggak bisa, padahal kalian itu bisa tapi kalian ngerasa nggak bisa gitu, karena efek dari kalian ngerjain sesuatu yang kalian kerjain terus menerus tapi kalian nggak ada basicnya, dan atau kalian belum mateng lah basicnya, secara belum mature gitu. Nah itu yang aku pengen tekenin ke kalian gitu ya. Nah mungkin segini aja ya videonya ya, yang bisa aku sampaikan. eh Lumayan panjang, video paling panjang kayaknya. Cuman gua harap dengan video panjang ini teman-teman jadi kayak apa ya, bisa lah nggak kayak ngebuang-buang waktu yang sia-sia lagi gitu buat belajar sesuatu hal yang kalian pengen pelajarin as a front end or back end gitu ya. Dan karena ya gue bikin video kayak gini karena gue udah ngalaminnya sendiri gitu, jadi gue pengen share ke teman-teman gitu ya, biar nggak ngalami hal yang sama gitu ya. Save your time gitu ya, simpan waktumu untuk hal yang lain gitu yang lebih baik. Dan saran gue, jagoin dulu satu hal ketika kalian pengen jagoin ke hal lainnya gitu ya. Salam dari gua Adi dari Unmastery, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.